Gigi Ciptaden live. Karena harus sedapat mungkin korban ditemukan dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, dengan penuh kehati-hatian, akhirnya beberapa korban sudah bisa diselamatkan, ditemukan dalam keadaan selamat. Sekarang di rumah sakit, memang ada yang ditemukan sudah tiada, sudah meninggal. Nah, ini tadi barusan kita dipimpin oleh Pak Kepala BNPB berdialog lagi, karena setiap hari terus dilakukan komunikasi dengan keluarga para santri. Apakah sudah saatnya untuk dilakukan evakuasi dengan menggunakan bantuan alat-alat berat? Sebagaimana tadi disilahkan oleh Basarnas bahwa memang dengan bantuan peralatan yang maksimal yang kita miliki, baik itu peralatannya Basarnas, BNPB maupun bantuan dari berbagai pihak, tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan. Itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Toh penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat. Kita terus berdoa untuk itu. Semoga juga keluarga korban diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan menghadapi musibah yang sangat memprihatinkan ini. Jadi saya kira itu pengantar dari saya. Saya persilahkan kepada Pak Kepala BNPB untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Menko, rekan-rekan media sekalian. Sebagaimana kemarin kita sudah bertemu ya, kemarin sudah kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas ya. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik katanya. Masih ingat kan 15 titik? 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam ya. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat ya, semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2 begitu. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ. Tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan media tahu, ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain, dalam keadaan selamat. Nah, kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan
drone thermal ya, atau secara teknis nanti Pak Prejen menjelaskan. Itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban ya. Tentu saja kalau nggak ada korban gampang itu evakuasinya. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat ya. Dan untuk memperkuat kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual, satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat, mereka menyatakan sudah cukup Pak. Sudah cukup karena sudah 3 hari, sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan, segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Mungkin nanti rekan-rekan media menulis pun seperti itu. Jangan belum sudah disampaikan bahwa yang korban 59 orang. Ya, kita punya Tuhan, kita pasti percaya keajaiban. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mungkin itu ya yang ingin saya tambahkan dalam kesempatan ini, dan kami kembalikan kepada Bapak Menko, barangkali dibuka pertanyaan dari rekan-rekan media, mungkin kami siap menjawab. Mungkin itu Bapak Menko. Dari Basarnas ada Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa sampaikan justifikasi dulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menko, Pak Kepala Badan, Pak Deputi. Jadi justifikasi kenapa metode search phase atau fase penyelamatan ini kita alihkan ke fase pengambilan reruntuhan adalah pertama seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, sudah 3 kali kami melakukan reassessment. Reassessment yang pertama kami lakukan di pukul 23.30 sebelum kami karena kami berharap semua itu harus clear, tidak boleh ada satu orang pun yang di luar dari petugas yang melakukan scanning, karena alat ini daya tangkapnya bisa sampai 50 meter radiusnya dari alat. Jadi kalau ada orang beraktivitas di situ akan tertangkap di dalam detektor, dan ini akan membuat kita multitafsir menganggap bahwa ada yang hidup, padahal itu orang lain yang ada di sekitar. Sehingga kami minta itu clear semua. Kemudian fase yang pertama nihil. Kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara manual, yaitu pendekatan dengan pemanggilan atau hailing method. Kita panggil, kita cari keliling. Kemudian setelah itu ini tim mundur, kita ganti dengan alat search cam.
dari semua titik, dari semua sektor kita search scam dengan menggunakan fleksibel yang dia memiliki jangkauan bisa sampai 5 meter, dia bisa masuk ke dalam celah-celah di antara reruntuhan. Hasil nihil keluarannya adalah video recording. Lalu kemudian peralatan yang kedua adalah wall scan Saver 400. Ini adalah peralatan yang ditempel di dinding, kemudian radius scanningnya itu 120 derajat dengan jangkauan terjauh sampai 20 meter. Dia bisa passing through tembok, bisa lewat menembus tembok. Indikator yang ditangkap adalah dua. Pertama, life sign, tanda-tanda kehidupan dari denyut nadi, kemudian dari panas tubuh dan juga dari pergerakan. Lalu kemudian yang kedua adalah jumlah yang bergerak. Kalau yang tanda kehidupan dalam bentuk signal, dalam bentuk grafik, tetapi kalau jumlah orang dalam bentuk coding warna. Kalau misalnya di dalam ada 5 saja memberikan gerakan halus dan dia tersebar, maka akan keluar 5 coding warna. Sehingga alat ini akan lebih spesifik, bisa memfilter berapa banyak gerakan yang ada di dalam. Karena pada saat kita scanning, sebelum alat ditangkap, kita berikan instruksi dengan penguat bahwa mereka kalau bisa bergerak, lakukan gerakan kecil agar kami bisa melakukan scanning. Itu kami beri instruksi. Jadi bukan kami pasif bawa alat diam-diam, tidak. Tapi kami kasih instruksi kepada orang yang di dalam, mudah-mudahan ada bisa memberikan respon balik dari scanning tersebut. Lalu kemudian peralatan ketiga adalah multi-search scanning. Peralatan ini bekerja dalam versi 2. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah seismic motion atau gerakan halus yang ada di solid surface atau di permukaan keras. Bisa dia ketuk seperti ini. Ini sudah bisa ditangkap alat itu dan nanti akan terlihat di monitor dia posisinya berapa jauh dari jarak dan vektor ataupun sudutnya itu berapa jauh dari alat sehingga kita bisa plotting di mapping di site sketch collapse building. Lalu kemudian ini fase cara kami melakukan scanning. Lalu kemudian fase kedua, reassessment kami laksanakan di pukul 02.00 di tanggal 2 Oktober, artinya tadi dini hari. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Setelah diangkat satu blok, maka akan di-assessment apakah ada target dalam pencarian di lokasi. Kalau tidak ada, dilanjut fase berikutnya, pengangkatan lagi. Setiap pengangkatan benda yang besar akan dilakukan scanning ulang untuk memastikan jangan sampai ngangkat terus tidak ngecek. Jadi setiap kali ngangkat ada perubahan struktur, maka kita lakukan assessment kembali apakah ada target yang dicari di dalam atau tidak sampai proses ini selesai. Dan kami sampaikan 7 orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar. Dan itu posisinya di bawah himpitan balok besar. Tidak bisa dievakuasi kalau tidak struktur atas ini diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini segera berpindah? Karena apa? Fase decomposive, pembusukan. Ya, busuk itu dari fase 1 kurang dari 12 jam. Kemudian fase kedua kurang dari 24 jam. Fase ketiga lebih dari 48 jam akan terjadi penyebaran hal yang dapat memberikan dampak hidup. Karena ini adalah unsur kimiawi dan biologis yang dikeluarkan oleh kita dari sini saja. Kadang-kadang sampai sama-sama kita tercium dan itu bisa terabsorb lewat pernapasan, bahkan juga bisa melalui permukaan kulit karena kita di sini daerahnya cukup panas, temperatur tinggi, kita pasti basah. Demikian, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih, saya tambah.